kalau kita lihat memang pada hari Selasa malam, Rabu malam itu media sosial itu diramaikan dengan tagar kawal putusan MK. Terus kemudian juga ada Garuda Biru itu bertebaran di semua media sosial. Berbondong-bondong masyarakat itu memposting terkait dengan Garuda Biru. Peringatan darurat, begitulah kurang lebih yang muncul di media sosial. Jadi saya mau tarik mundur lagi nih, apa sih yang terjadi sampai ada peristiwa atau ada gerakan kawal Mahkamah Konstitusi ramai di media sosial. Ada juga Garuda Biru, peringatan atau peringatan darurat. Terus kemudian sampai aksi demonstrasi yang digelar pada hari Kamis 22 Agustus. Ini sebenarnya berawal dari hari Selasa pada 20 Agustus 2024. Jadi pada hari itu Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan uji materi terkait dengan Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh dua partai non-parlemen, yaitu ada Partai Buruh, juga ada Partai Gelora. Dan mereka di situ menginginkan agar mereka itu bisa mengajukan calon kepala daerah gitu. Jadi dalam yang dimohonkan oleh Partai Buruh itu tertulis bahwa dia meminta untuk pasal 40 Undang-Undang Pemilu ya. Di situ berbunyi bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Nah, yang dimohonkan dalam hal ini partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu yang dimohonkan. Nah, dengan menerapkan perolehan suara sah dan pemilihan umum DPRD, maka akan mengoptimalkan setiap suara rakyat yang ada untuk dapat kemudian mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Itu yang diminta oleh. Jadi intinya bahwa Partai Buruh dan Partai Gelora berharap mereka yang kemudian non-parlemen, artinya tidak mendapat kursi di DPR, itu bisa mengajukan calon kepala daerahnya. Itulah yang dimohonkan oleh dua partai non-parlemen ini. MK kemudian memutuskan mengubah threshold atau ambang batas untuk partai politik bisa mencalonkan kepala daerah. Kalau sebelumnya itu adalah 25% perolehan suara partai politik atau 20% kursi di DPRD. Sekarang diganti. Ini kemudian membuat lebih longgar gitu untuk bisa mencalonkan kepala daerah. Kalau kita bicara misalnya DKI Jakarta, ini berdasarkan putusan MK, threshold pencalonan gubernur Jakarta itu hanya membutuhkan 7,5% suara pada pileg sebelumnya. Jadi ambang batas pencalonan berada di rentang 6,5% hingga 10% tergantung jumlah daftar pemilih tetap di daerah tersebut. Kalau itu terjadi artinya, jadi kan kita lihat ya situasi di DKI Jakarta. Tadinya itu sempat diisukan akan ada 3 kubu, kemudian berubah jadi 2 kubu, 2 calon gitu yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Lalu belakangan PDIP itu tinggal sendiri. Jadi Kim pada koalisi Kim di Pilpres itu mendapat tambahan dukungan dari lawan politiknya kemarin, yaitu ada Nasdem, PKS, PKB bergabung. Kalau kita lihat perolehan kursi DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP itu tidak mencukupi threshold atau ambang batas untuk bisa mengusung calon kepala daerahnya sendiri. Artinya dia butuh koalisi. Tapi ketika Kim ini kemudian sudah mengambil atau berkoalisi dengan semua partai parlemen di DPRD DKI, maka PDIP tidak bisa mencalonkan. Tapi dengan ini PDIP bisa kemudian mencalonkan. Artinya akan ada 2 kubu.